anime. Salam kebebasan. Salam kebebasan ya, Gris. Ya, ini kita dari Terjal dan PN Media berkolaborasi. Ini ada Bang Fikri, ada Bang Irlan. Kebalik. Nah, jadi dari Terjal itu kita mau ngebikin sesi baru, yang namanya diskursus pop culture, yang dimana kita membahas budaya-budaya populer yang sedang tren di Indonesia saat ini apa aja. Salah satunya yang kita pengen angkat adalah anime dari Attack on Titan. Attack on Titan lagi hype banget nih sekarang nih. Mulai dari studio penggarapnya yang berubah, dan grafiknya ada yang bilang makin jelek, ada yang bilang makin bagus. Ya itu mah interpretasi orang-orang masing-masing dah ya. Intinya alur ceritanya masih masterpiece lah, walaupun ini endingnya ampas. Pendapat pribadi ya? Kamu nggak ikutan? Serang aja kayak gini. Tahu pola Melena? Waduh, jangan dong. Oke, kita langsung aja nih. Judul diskusi kali ini adalah perspektif kebebasan dari seorang Eren Yeager, yang dimana Eren Yeager itu adalah main karakter dari dari anime Attack on Titan, yang apa ya, dia itu bisa dibilang idealisme banget sih ya, idealisme banget, kuat, dan banyak tragedi yang udah dialamin oleh dia, karena ya cerita singkatnya anime itu mengisahkan tentang survive populasi manusia di pulau yang bernama Paradis, yang dimana mereka harus bertahan dari Titan itu raksasa. Jadi si Titan itu memangsa manusia yang ada di dalam tembok gitu sih. Nah, jadi si Eren ini ya teman-teman bisa nonton lah ya. Dia yang lagi hype-nya sekarang Rumbling. Dia mengguncang dunia atau ingin memusnahkan 100% jumlah populasi manusia, tapi ya realitanya cuma 80%. Nah, ini kira-kira dari Bang Irlan sendiri dah. Itu kalau menurut Bang Irlan sendiri, tindakan Eren itu untuk merambling ya, gimana? Ya kan Eren. Pertama kita mesti tahu kan apa triggernya Eren itu untuk melakukan rambling ya kan. Kalau bicara dari langkah awal banget, Eren itu kan dia sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi bebas ya. Karena dia adalah orang yang terlahir di dalam keterbatasan. Betul. Grassroots lah ya. Grassroots ya. Dan dia hanya memiliki pengetahuan tentang kelompoknya aja. Dia tidak punya penglihatan tentang kosmopolitan ya. Dia nggak punya penglihatan itu. Dan bagaimana caranya gua dan kelompok gua ini bisa keluar dari tembok ini gitu. Nah, iya. Nah, awal-awal sebelum rambling segala. Dan ini balik lagi tentang kebebasan tema kita tadi. Sebenarnya apa sih itu tentang kebebasan? Kalau Armin kan menjelaskan tentang kebebasan itu adalah bagaimana kita itu tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Kita melakukan sebuah kebebasan. Tapi sepanjang yang gue tahu gitu, kebebasan itu adalah sama dengan nilai-nilai yang lain, nilai-nilai komunisme atau demokrasi atau yang lain, nilai-nilai agama. Karena itu adalah sebuah awal ilusi. Tapi ini bukan arah jelek ya ilusi ya. Yeah. Ilusi itu sebenarnya memunculkan harapan. Betul. Karena sebenarnya tuh kebebasan itu di film Attack on Titan, Eren tuh mengkritis kebebasan itu nggak ada. Lo tau kan pas dia menuju ke laut itu, ya, situ ada musuh gitu. Lo artinya setelah lo keluar dari tembok, ada lagi tembok yang lain. Betul. Bukan bebas-bebas. Manusia berarti nggak ada batasan bebasannya. Ketika dia sudah merasa bebas, dia ada lagi. Iya. Gitu. Tapi kebebasan ini baik untuk kita sebagai manusia, sebagai pegangan apa ya? Untuk memperpanjang hidup, long life. Eren kan muncul harapan dari kebebasan. Wah, gue pengen tetap hidup supaya gue bisa bebas. Gimana caranya gitu kan? Kalau dari gue itu, kenapa alasan dia bisa rambling awal-awal, karena dia ingin merasakan kebebasan dan menyelamatkan kelompok sih yang paling penting tuh, kelompoknya dia. Oke. Mungkin Fikri bisa. Ya mungkin ada tambahan dari Bang Fikri. Ya, sebetulnya kalau kita ngelihat Eren Yeager sendiri ya, kalau Eren itu kan terlahir dari bagaimana dia melihat realita sekitarnya itu tertindas, ya kan? Sisi bagaimana dia tertindas oleh sebetulnya bukan kekuatan yang mistis, ya, bukan betul. kekuatan yang datang dari mana gitu ya. Tapi sebetulnya kan dia tertindas karena ada kekuasaan, ada kekuasaan dilakukan oleh manusia lain gitu kan.
sebetulnya kalau kita nonton Attack on Titan, yang paling membuat cerita itu menjadi salah satu masterpiece adalah ketika terbukanya rahasianya Titan itu bukan kekuatan dari ilahiyah, Iya, bukan dari Tuhan, bukan Iya. azab. Kan awalnya kan rahasianya kan Titan itu azab Betul. kan. Tapi ternyata digunakan oleh Marley, negara-negara lain yang ingin menghancurkan paradis. Itu di situ baru kayak semacam turn point di mana nih anime bangsat, keren banget kayak gitu. Itu kan. dia. Karena dari situ akhirnya negara berpikir ternyata selama ini kita ditindas bukan karena suatu hal yang dogmatis gitu. Iya. Ternyata ada sesuatu yang bisa kita hancurkan dari ketertindasan ini. Yaitu dengan melawan musuh gitu kan. Betul. Nah, akhirnya karena sisi awal Eren itu terbangun dari bagaimana cara dia bisa survive, primordial gitu kan. Primordial. Ya cara dia untuk bisa survive dari ketertindasan adalah melawan penindasnya gitu kan. Gokil. Kan kalau kita ngomongin kebebasan itu kan ya manusia sejatinya bebas gitu. Kalau ngomongin satu kan pasti menganggap kebebasan itu mendahului kita gitu lah. Betul. Artinya berarti kita lahir kita udah ada kebebasan Kita gitu sudah kan. dikutuk menjadi Iya, bebas. tapi yang menghalangi kebebasan kita adalah legitimasi kekuasaan. Oke. Itu dia. Satu itu ada, legitimasi kekuasaan udah pasti. Kedua adalah kebebasan orang lain. lain. Kita pasti nggak bisa lah kita mengesampingkan bahwa kalau kita merasa bebas ada orang lain juga nih yang merasa terganggu dengan kebebasan kita. Betul. Jadi kalau waktu itu kan kita sempet tuh ngobrol dulu sama Mas Ari dan Mas Novel. Ya kebebasan itu deterministik emang sebetulnya, tergantung juga gitu kan. Tapi yang menarik dari Eren ini adalah dia menyadari gitu karena kebebasannya itu terbatas, jadi dia mencari sebuah kebebasan yang setidaknya bisa menyelamatkan orang-orangnya aja gitu. Dia nggak mewujudkan kebebasan sejatinya, Iya. yaitu ingin mewujudkan dirinya sebebas-bebasnya bisa memilih sesuatu gitu. Kan kalau kita ngeliat endingnya sendiri, ini nggak apa spoiler kan berarti ya? Nggak apa. Ya karena endingnya itu kan terpengaruh dari karakter-karakter lain, Iya. dari orang-orang di sekitarnya gitu kan. Dia nggak memilih jalannya sendiri, dia juga ngerambling melakukan itu bukan karena dia ingin ngerambling, karena ketika dia sudah melihat segala notion, kemungkinan kayak Dr. Strange gitu ya, 1 juta kemungkinan ya, dia udah melihat semuanya itu hampir semuanya udah gagal. Gagal. Yang berhasil cuma satu doang, yaitu ketika lu ngerambling gitu kan. Iya. Jadi ya kebebasan Eren juga nggak sepenuhnya bebas. Dia masih terhalang sama keselamatan Armin, keselamatan Mikasa, keselamatan teman-temannya. Tapi yang paling penting adalah kelogoan Eren, ketabahannya Eren yang akhirnya dia ya udah gua melepaskan kebebasan gua nggak apa-apa dah. Asalkan teman-teman gua bisa selamat melanjutkan kebebasan gua. Makanya dia interpretasikan sebagai burung gitu kan, yang ngasih ke Ya. Mikasa. Itu sebenarnya kalau gua menginterpretasikan apa sih shell-nya dia itu artinya tuh ini gua titip kebebasan gua dari kalau gitu. Mungkin gua menginterpretasikan gitu kan. Artinya kebebasan Eren walaupun mati entah dia mendapatkan kebebasan sejatinya atau tidak itu urusan lain gitu kan. Tapi setidaknya kebebasan dirinya bakal dilanjutkan oleh orang lain gitu. Gokil anjir, gokil. Jadi si Eren ini bukan semata-mata dia ngerambling karena benci dengan Marley ya, bukan Iya. semata-mata itu, tapi di balik itu ada rasa sayang kepada teman-temannya dan rakyat Paradis ya. Iya. Makanya itu dia ngerambling dan tadi bener kata Bang Fikri, ya si Eren punya kekuatan Attack Titan yang dimana kekuatannya itu bisa melihat segala kemungkinan yang ada di masa depan dan rambling satu-satunya jalan yang menurut Eren bisa menyelamatkan teman-temannya untuk setidaknya bisa bertahan hidup ya beberapa tahun. Iya. Dan banyak orang yang agamis di sini, Mas. Oh iya. Yang bagaimana tuh mereka tuh melupakan bahwa Eren tuh mempunyai kekuatan itu. Bahwa Eren hidup di dalam zona waktu yang non linear gitu kan. Betul. Eren itu hidup di masa lalu loh. Di masa depan iya, di masa sekarang iya. Makanya kenapa dia bisa ngebisikin bapaknya untuk ngebunuh keluarga kerajaan biar bisa ngambil Attack Titan. Itu tuh udah direncanakan sama dia soalnya. Jadi ketika ada orang mengatakan rambling ini jelek lu, harusnya lu diplomasi, dia udah melihat kemungkinan yang nggak lu lihat gitu loh. Jadi dia udah melihat kemungkinan itu gagal. Dan ketika dia melakukan rambling yang kita lakukan tuh bukan menyalahkan Eren, tapi harusnya kita kayak merefleksikan ternyata dunia ini sangat kejam sekali sampai seseorang ingin menyelamatkan dirinya, ingin menyelamatkan kelompoknya harus memusnahkan 80% manusia gitu. Anjrit. Berarti Gila. ada sebuah kesalahan gitu ya. Betul. Nah, Anjir. sebetulnya Eren ini masih baik kalau menurut gua. Betul. Nah, mungkin bukiran dulu sebelum gua lanjut ke sana. Dia udah mau ngomong deh nih, udah kelihatan nih. Udah mau ngebantah gua kayaknya. Enggak, gue nggak bantah, gue setuju karena emang apa ya, kan bener dari tadi kita berangkat kebebasan kita itu selalu terhalang dengan kebebasan orang lain kan. Betul. Dan kita emang nggak bisa secara egoistik gitu. Ya, emang Eren itu kelihatan egois sih, Iya. egois. Tapi ya gimana ya, dia mau menyelamatkan dirinya dia juga, gimana menyelamatkan kelompoknya juga. Emang kalau misalkan Eren gitu berpikir ya udah gua gimana caranya nih dunia bisa stabil gitu kan, ya lulus lah ibaratnya gitu Ya, kan. ya. Ya lulus. Lu Ya. apa dong jelasin dulu mungkin ada yang nggak Oh nonton. iya, mungkin yang nggak kronologis ya. Jadi tuh Lulus itu dia ceritanya seorang pangeran ya kan, yang dibuang ke Jepang dan dia itu berperan pada akhir endingnya. Spoiler aja, dia menjadi antihero. Dia mengumpulkan semua kebencian manusia di dirinya dia. Jadi saat dia dieksekusi, manusia itu bersatu ya. Betul. Ada musuh bersama. Ada musuh bersama. Nah, karena itu si Lulus sama Eren ini
beda gitu. Makanya kadang-kadang tuh orang bias yang nonton Lulot ini dia bilang, aduh kok nggak kayak Lulot sih endingnya gitu, nggak yang gimana caranya bikin semua manusia itu bersatu. Beda, karena Eren itu lahir dari keterbatasan, Lulot itu lahir dari kekayaan informasi gitu. Dia sudah melihat dari atas gitu, oh rakyat begini, cara kerjanya begini, sistem begini. Eren tuh mendapatkan informasi telat ya. Telat. Harus nyentuh tangan ratu dulu dia Iya, baru. Jadi begini. jadi filsuf dia itu. Iya, menurut gua ya itu karena alasannya beda. Jadi hasilnya yang dihasilkan beda Eren dan Lulot gitu kan. Dia nggak akan bisa sebijak yang lu harapkan. Betul. Karena kemungkinan itu yang dilihat ya semua pasti pada akhirnya gua dan kelompok gua kebantai juga sama orang lain gitu. Kalau dengan kemungkinan yang lain akhirnya ya udah cara satu-satunya yang rasional ya gambling gitu. Betul, berarti kalau si Eren dia berniat menjadi Lilith atau mengumpulkan kebencian pada dirinya sendiri itu terlalu naif dari pikirannya ya. Dia nggak punya apa sih namanya informasi tentang itu awalnya. Nah, karena kan dia bergerak itu kan dari kecil sampai gede kan dia sadar kan akan informasi itu. Tapi dia saat dia kecil itu dia nggak punya informasi tentang itu, beda sama Lulus. Oh iya, karena lu tadi udah dia jadi anak raja. Iya, dia raja. Tapi sebetulnya Eren juga belajar juga sih dari pengalaman dia gitu. Lu kalau ingin menyelamatkan seluruh umat manusia itu adalah hal yang utopia gitu. Iya. Karena kalau kita ngomongin Thomas Hobbes ya, ini dulu banget nih, realis banget ya kan. Siapa nih? Thomas Hobbes mengatakan bahwa ya Homo homini lupus, manusia itu serigala bagi manusia lain gitu. Oh iya, pernah denger juga. Dasarnya itu anarki gitu kan. Pasti suatu waktu kita akan melakukan sesuatu untuk mengalahkan orang lain. Walaupun kita sekarang hidup dalam dunia yang ibaratnya liberal gitu ya, demokrasi, itu di sisi lain walaupun kita ada yang namanya kebebasan gitu kan, kita ini pasti ingin lebih dari orang lain. Nah, lebih dari orang lain itu keinginan dasar kita, anarki kita itu, rasa ingin apa ya, ingin menindas orang lain, ingin di atas orang lain. Itu sifat dasarnya. Jadi mau mengatakan kita ini liberal sekali, kita ini bebas sekali, kebebasan kita ini terbentuk karena kita menindas orang-orang di bawah kita. Dahulu. Ya, makanya kan Aristoteles sebelum ngeluarin apa sih namanya? Politik dia ngeluarin etik dulu. Iya, Jadi sebelum dulu politik etik. masuk etik dulu harusnya. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat realita, orang-orang tuh belajar politik dulu, etiknya tidak. Makanya sekarang ada yang ingin menambah masa jabatan. Nih, tolong editor di-cut ya. Editor di-cut pohon ini serem banget ini. Enggak, kita bahas anime ya. Oh, bahasa anime. Naruto. Maksudnya Naruto. Oh, di Naruto. Maksudnya menambah masa jabatan Hokage. Bagus. Kita bahas anime. Iya, Ini di Konohagakure. Konohagakure. Tenang saja gitu. Vian gua dari tadi nyambung loh, Bang. Kita dari tadi bahas out. Jangan diganti lu. Ini kalau ada yang masuk kita langsung lepas banner ganti tafsir surat Al-Fatihah aja. Anjir. Jadi biar aman gitu ya. Aman ya. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin kebebasan gitu ya, apalagi kalau kita ngomongin ke Attack on Titan, kebebasan ini kan kayak semacam apa ya, utopia yang kayak semacam jarum yang dicari tumpukan jerami gitu. Lu udah susah mencarinya, ketika lu udah dapat jarum itu, lu ketusuk gitu. Ternyata kebebasan itu menyakitkan juga gitu. Karena ya ketika bener kata Eren, ketika Eren sudah capek-capek ngabisin Titan di distrik Shiganshina. Iya. Terus pas dia keluar ternyata ada musuh lagi kan. Dia udah nemu kebebasan dalam jarum, tapi jarumnya nggak diambil dengan bagus sama dia. Ketusuk dia, wah udah lagi ternyata gitu kan. Nah, jadi kayak semacam Eren itu kalau melanjut ke lu kan ya. Yang tadi masalah menyelamatkan seluruh umat manusia, apakah itu possible atau tidak? Itu tidak possible gitu. Lulus pun dilanjutannya perang tetap ada. Itu pun Eren juga melihat notion itu. Dia tuh udah melihat ketika apakah kalau gue menyelamatkan umat manusia, apakah umat manusia tidak akan perang lagi? Dia udah melihat pasti akan perang lagi. Karena kalau kita lihat, kita breakdown satu-satu ya konsekuensinya gitu. Pertama kalau misalnya dia menggunakan diplomasi ya paling hanya beberapa saat aja gitu. Pas dia mati, pas Eren udah kekuatan guncangannya udah nggak ada, udah ibaratnya udah diturunkan ke orang lain gitu kan, pasti bakal ada pertempuran di sana, perebutan Titan Eren gitu kan. Belum juga terkait masalah kepentingan ekonomi negara-negara lain. Okay. Nah, ini yang harus diingat nih, banyak yang lupa juga nih dari penonton out, bahwa sebetulnya orang-orang di luar Paradis ingin menghancurkan Paradis itu bukan serta-merta karena dendam doang, bukan serta-merta karena ingin menghabiskan Eldia. Tapi ingat, ada resource yang sangat luar biasa di Pulau Paradis itu, bro, gitu, yang diincar oleh para negara-negara gitu kan, yang diincar oleh para pemerintah-pemerintah. Makanya orang-orang tuh pada pengen invasi Paradis atas dasar bukan dendam, awalnya bukan dendam, karena pengen resource itu. Cuman karena Paradis dulu kan ya sejarahnya cukup kelam, menjadi salah satu aktor perang yang akhirnya sekarang punya kekuatan Titan.
etnis kutukan gitu ya. Akhirnya terbawa isu itu, tapi kepentingan utamanya pasti ekonomi dulu gitu kan. Ya, benar. Jadi tetap aja mau bagaimanapun kita menggunakan cara-cara kayak semacam yang soft kayak diplomasi. Makanya ARM itu agak naik juga kalau kita lihat karakternya. Ya. Menggunakan diplomasi itu bagus sih ya. Cuman diplomasi itu kita nggak nggak tahu sampai kapan gitu. Sustainable-nya nggak jelas sustainable nggak sampai kapan. Ya, kalau Eren jelas Dan sustainable ya. apa itu diplomasi yang naif sebenarnya. Kan diplomasi karena Iran punya kekuatan semacam nuklir gitu ibaratnya. Iya, iya. Jadi Oke. politik ketakutan. Politik ketakutan. Ini mantep nih. Mirip ini nih. Tapi kita bahas anime kok. Ya. Politik ketakutan dong. Ketakutan, iya. Lanjut, Lan. Ketakutan bener. Lanjut gimana? Ya gitu. Mungkin dari Mas Ari Rambling atau tentang Bang rambling Amal atau gitu. yang lainnya. Oke, mungkin dari Bang Ari gimana tanggapannya tentang ini kebebasan si Eren buat ngerambling?